Baik teman-teman, tidak terasa waktu 2 hari kita lalui sangat cepat. Detik, detik demi detik kita lalui sehingga kita harus berpisah. Teot gitu backsoundnya. Teman-teman, harapan kita dengan teman-teman datang ke sini, teman-teman setelah mengikuti pelatihan ini benar-benar bisa menerapkan apa ilmu yang sudah didapatkan di tempat ini. Dan semoga ilmu yang didapatkan benar-benar bermanfaat terutama bagi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Tentunya saya mewakili tim dan panitia yang bekerja di sini. Kami menyadari banyak sekali kekurangan sehingga kami tidak bisa memuaskan Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Begitu juga dari saya pribadi apabila dalam saya memandu acara maupun berbagi dengan teman-teman mungkin ada guyonan saya yang mungkin dirasa kurang sopan atau menyinggung perasaan panjenengan semua. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya teman-teman nanti saya bagikan link untuk masuk ke grup alumni. Mungkin teman-teman bisa bergabung juga, boleh bergabung, boleh tidak. Kalau pengen sharing, berbagi ilmu dengan banyak orang bisa bergabung juga. Saya minta beberapa orang untuk mewakili teman-teman yang lain untuk memberikan kesan-kesan dan pesan mungkin mau mengucapkan sesuatu kepada kami maupun ke teman-teman yang lain atau juga ke Bapak Bayu. Monggo diwakili 2 atau 3 orang untuk maju menyampaikan kesan-kesannya. Semoga. Monggo. Boleh 2-3 orang. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, Ibu sekalian, perkenalkan saya Adam Gunara dari Bandung. Setelah mengikuti 2 hari pelatihan ini, Masya Allah luar biasa bahwa kami berdua tim dari Bandung yang betul-betul memang mulai dari nol besar kayak gitu. Kemudian kurang lebih dalam 3 bulan ini kita memutar-mutar terus video, bahkan jadi termasuk yang jadi pengantar tidur videonya Pak Bayu ini. Secara mungkin seolah bahwa materinya sepertinya itu-itu saja. Tapi bagi kami bahwa kami waktu itu berniat untuk mengikuti yang project manager Pak yang 5 hari, bahkan sampai merayu-rayu Pak Bambang, mohon maaf tidak bisa kalau sudah penuh, kami bukan bisnis pelatihan. Nah, di situ keinginan kami makin menguat untuk bisa mengikuti pelatihan ini, dan bagi kami bahwa kami wajib hadir di tempat ini dan di tengah keterbatasan biaya kan gitu. Jadi kami mengusahakan untuk bisa betul-betul bisa hadir di sini, dan betul saja ketika apa yang kami dapatkan selama 2 hari ini luar biasa, walaupun mungkin sepertinya ilmunya seperti itu saja, namun sebagaimana kita juga melihat video berulang-ulang selalu apa yang disampaikan Pak Bayu itu kita menemukan sesuatu yang baru yang bisa menambah motivasi kita. Dan yang paling utama adalah saya dari 2 hari ini makin menambah motivasi untuk bahwa kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki generasi penerus kita, dan mudah-mudahan kita bertekad dengan segala keterbatasan yang ada,
yang kami bahkan lahan saja tidak punya, kita alhamdulillah punya jalan untuk bisa mengolah lahan punya yang lain. Kami optimis, sangat optimis untuk bisa menjalankan pertanian ini dengan, walaupun ibarat ini baru langkah pertama kami dengan segala keterbatasan, dan kemudian kami yakin dengan niat yang kuat, insya Allah Allah membimbing kami, dan kemudian kami juga mungkin nanti tidak akan bosan untuk berkonsultasi Pak dengan Pak Bayu dan tim, Pak Bambang dan yang lainnya. Insya Allah kami sangat optimis untuk bisa mengembalikan kejayaan Indonesia ini. Dan kemudian yang terakhir adalah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bayu Diningrat, kepada Pak KB, Pak Bambang dan semua kru di Sumber Waras ini. Mudah-mudahan insya Allah amal baiknya diterima sebagai catatan amal soleh buat semuanya, dan kami juga sangat merasakan bahwa apa yang kami bayarkan tidak sepadan dengan apa yang kami dapatkan selama 2 hari ini. Dan yang terakhirnya mohon maaf apabila selama kami di sini banyak-banyak merepotkan bagi semua yang ada di sini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ada lagi, monggo. Nanti, monggo Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mewakili teman-teman Angkatan Banyuwangi 9, B9, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bayu, kepada Pak Bambang, Pak TB, dan semua. Pak KB, sorry Pak TB, Pak KB maaf Pak, kepleset. Ya, dan semua tim, karena kami sangat banyak mendapatkan hal-hal baru yang selama pelatihan di tempat ini. Bapak Ibu yang kami kasihi, satu hal yang membuat mungkin kita bisa damai, setidak-tidaknya saya pribadi, dan kalimat ini yang saya buat menggoda istri saya. Seandainya saya menanam 1 biji kecil benih pepaya, tugas saya hanya mencangkul, memupuk, menyiram. Setahun kemudian saya memetik buah pepaya. Saya bilang, yang memberikan itu siapa? Tuhan. Bisa diberikan, bisa tidak. Itulah filosofi yang kita dapatkan dari pendidikan ini, dari pelatihan ini, yaitu kepasrahan ya Pak ya. Artinya saya mau mengatakan, apa yang kita tabur, kita akan menuai. Jadi kalau disampaikan bahwasanya mulailah dari apa adanya, saya menerjemahkan walaupun kita pada saat menabur berurai air mata, tapi akan bersorak-sorai pada saat kita menuai. Amin ya. Mudah-mudahan kita berhasil semua. Ya, kita datang ke sini adalah memiliki harapan. Tadi teman pertama menyatakan semua kita, tidak satu pun yang tidak melihat video atau tidak melihat konten yang dibuat. Tetapi sampai di sini baru kita tahu, oh begini rupanya. Dan itu menambah motivasi kita. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang, saya berharap grup kita ini hidup terus B9. Terus kita tambah lagi, kita masuk tadi dalam grup yang lebih besar. Sehingga kita sama kita bisa saling sharing sudah sampai mana, dan kalau ada teman yang untuk eksekusinya menjadi lemas,
kita semua memberikan semangat supaya kita semuanya bisa bangkit seperti harapan. Setuju? Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, salam hormat sekali lagi. Dimanapun kita berada, kita saling menjalin tali asih. Terima kasih. Demikian barangkali kesan dan pesan dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan, Bapak. Dari Ibu perwakilan, monggo Bu. Ya, bentar Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sebelumnya terima kasih sekali pada Pak Bayu yang sudah membimbing kami. Sebelumnya tidak tahu arah kita kemana, cuma melayang-melayang. Terima kasih semuanya yang membimbing kami. Sudah membimbingan yang kita selalu minta dibimbing. Terima kasih sangat. Ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, masih ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk kesekian kalinya kepada Pak Bambang selaku pemandu acara ini. Khususnya kepada Maha Guru kita ini, Pak Bayu Diningrat. Saya memang udah lama Pak, punya keinginan untuk membangun pertanian terpadu. Sama dengan teman-teman mungkin ya, cuma tidak tahu mulainya dari mana ya. Saya pernah sewa lahan 4 hektar Pak. Menurut hitungan untung, betul kata Pak Bayu. Makanya setiap kata-kata Pak Bayu menurut saya yang saya rasa itu benar. Dan rugi semuanya. Dan itu sewa di Tuban Pak. Pada saat itu pemerintah sedang menggalakkan peningkatan produksi beras. Di zamannya Pak SBY periode pertama. Wakil presidennya Pak Yusuf Kala, saya ingat sekali. Jadi pemasukan benih padi hibrida Pak dari Cina, dan karantina ikut berpartisipasi memeriksa di Cina. Karena itu sudah kebijakan. Karena kalau karantina itu Pak, kalau periksa benih di Indonesia dan ternyata positif, ya positif OPTK, OPTK ya, organisme pengganggu tumbuhan karantina, artinya itu ada yang ditetapkan Pak. Mungkin hama banyak Pak ya, tapi yang ditetapkan oleh pemerintah hanya tertentu. Tapi tertentunya itu ada sekitar 800 OPTK. Nah, suatu ketika diperiksa di Indonesia, ketika positif, berapapun itu dimusnahkan. Kan repot. Akhirnya memberi jalan keluar, diperiksa di Cina. Setelah dia bebas, baru boleh masuk. Kita hanya meriksa segelnya, sesuai apa enggak. Nah, singkat cerita, saya ingin memberi kontribusi Pak. Karena tugas saya bukan di lapangan, hanya di pintu pemasukan di pelabuhan waktu itu. Ikutlah saya dengan ingin merasakan gimana jadi petani. Saya sewa 4 hektar. Saya tidak mengikuti, belum tahu Pak Bayu mulai dari kecil. Pokoknya mau hitung-hitungan bisnisnya duluan. Katanya untung, ternyata tidak untung Pak. Banyak habisnya Pak. Tapi saya tidak pernah putus asa untuk memberi kontribusi. Pindah ke Lombok Pak. Saya memasarkan pupuk organik. Tapi saya nggak sebut pabriknya. Nah, berhasil. Tapi ya setelah saya mendengar Pak Bayu, oh ternyata ini sebenarnya yang saya cari. Makanya saya terus ikuti. Dan saya daftar 7 bulan yang lalu mau daftar. Tapi kebetulan nggak bisa. Akhirnya terakhir ya saya menghubungi Pak Bang, boleh katanya. Mau ikut yang 4 hari saja Pak. Cuma udah tutup katanya, udah habis katanya. Nah, ada lagi yang B9 ini baru ikut. Dan saya daftarnya dari Mekah itu Pak. Nah karena mohon maaf Pak ya, ketika selesai haji Pak saya dibaiat Pak. Karena kan Nabi Muhammad ternyata ada namanya baiat di apa itu di Mina. Jadi saya wajib melaksanakan baiat itu. Salah satunya ikut pelatihan Pak Bayu. Nah singkat cerita begini, saya nyampe di sini
mau turun di Banyuwangi kota Pak, tapi kelewat ke Ketapang. Loh, iya, ada kawan ya. Terus, tapi bukan tertidur Pak, ada di kamar mandi. Pak ini di mana? Banyuwangi kota udah lewat Pak. Udah baru berangkat. Nah tapi Tuhan menolong saya ikut yang 5:30 ke Banyuwangi. Turun lagi Pak, ingat-ingat Banyuwangi kota ini dulu ke Karangasem ya. Saya punya teman di sini, saya telepon teman saya Pak. Saya telepon, asli situ, ketemulah singkatnya. Pak Samsul, ngapain ikut pelatihan? Kalau saya tidak mau katanya. Langsung gitu Pak, belum apa-apa udah. Ngapain jauh-jauh katanya? Kan Bapak udah di Kementerian Pertanian katanya gitu. Tidak seperti itu. Saya punya cita-cita, saya bilang kan, yang belum tersampaikan, yaitu untuk menolong kakek saya yang waktu itu petani. Karena dia bisa menyekolahkan bapak saya sampai bisa bekerja, saya bilang kan. Dan saya melihat tanahnya itu gersang di Madura Pak. Di Sumeneb, dari Sumenebnya kota itu masih jauh. Dan mohon maaf ya, sumurnya itu baru-baru kemarin. Dulu nggak ada, listrik nggak ada, ini baru-baru. Dan perjuangan saudara saya itu Pak, kemarin baru laporan, saya sudah bisa ngebor biaya sendiri 50 meter kurang 2 meter, berarti 48. Dengan biaya sendiri habis 25 juta. Nah, bulan Maret singkat cerita, saya sudah walaupun berikut pelatihan, praktekkan ilmunya Pak Bayu. Saya dikasih ayam oleh teman saya 10 Pak, 10 ekor umur sebulan dan berhasil sudah bertelur. Walaupun teman saya tidak ngasih 10, hanya ngasih 7, yang ada itu betina ada 3, jantannya ada 4, jadi 7. Maret juga saudara saya minta Pak bantuan, bisa nggak beliin sapi? Saya belikan Pak. Jadi saya punya uang 18 juta, saya berikan, terserah. Ya mungkin saya nggak ngerti bawa belantik itu Pak ya, ongkosnya 50.000, coba nunjuk 50.000 dia. Dia dapat 2 sapi kan. Ya udah, saya udah anggap aja kata Pak Bayu, udah lupakan gitu kan, lupakan. Pikiran saya cuma sederhana Pak, karena nggak tahu pupuk ini kan. Sederhana begini, kalau saya nitip hewan kesayangan saya ke tempat penitipan kan saya bayar Pak. Ini enggak bayar, malah nanti dikasih untung insya Allah kan begitu. Sederhana. Nah udah itu ya, nah, ternyata nyambung dengan apa yang saya tonton. Nah, untuk Pak Bayu ini, saya mau nanya banyak Pak, cuma malu. Karena belum memulai, nanti aja saya mohon dibantu Pak. Setelah mulai supaya saya tidak tersesat, tolong dibantu saya Pak. Dibantu, karena Bapak sudah duluan lebih tahu, mengetahui dulu. Jadi setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Itu. Dan bahkan tadi malam saya pusing, angka-angkanya itu. Gimana ya, sampai sakit kepala saya itu. Iya, kok Pak Bayu bisa tahu, tapi saya kok pusing ya. Oh iya, maksudnya pusingnya gini, ternyata banyak tugas kita ini, banyak. Dari mana mulainya? Tapi ada satu yang tertarik Pak, dengan menanam jagung Madura bisa jadi bupati. Saya tertarik itu. Nanti mau nanya lagi, tapi tidak ada sekarang. Tidak ada sekarang, nanti. Bupati Madura mana? Ya, itu nanti rahasia. Ya. Enggak usah bupati Pak, yang penting kita membantu rakyat itu aja, itu selingan aja. Karena kita udah tahu petanya. Baik, jadi terima kasih banyak ke Pak Bayu dan teman-teman semuanya. Ini keluarga kita semua ya. Saya doanya 3 Pak, doanya ya. 1, mudah-mudahan kita itu memberikan manfaat yang seluas-luasnya di mana saja kita berada. Kapan saja, ya di mana saja ketika dibutuhkan oleh orang di situ. Itu 1 ya. Yang kedua, pertemuan kita yang interaksi nih ya, baik saya dengan Pak Bayu, dengan Pak Bambang, dengan Pak siapa lagi? Pak KB ya. Nah mudah-mudahan semakin menambah keakraban kita, persaudaraan, persahabatan untuk tadi mewujudkan masing-masing cita-cita kita. Mungkin beda-beda ya tapi mudah-mudahan satu tujuan, mudah-mudahan. Sama-sama mengharap tadi bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Itu tuh yang saya pegang itu. Nah mudah-mudahan seperti itu. Yang ketiga, dengan interaksi ini kita saling bertemu, bersilaturahim, mudah-mudahan kita semakin berbahagia, semakin sukses ya, semakin ada kalau bahasanya doa, biasanya doa kalau pulang haji, wa tijaratan lan tabur ya. Mudah-mudahan perniagaan kita tidak merugi. Jadi jangan bilang ketika rugi belum tentu rugi kata Pak Bayu.
ada di balik itu yang lebih menguntungkan, katanya begitu. Ternyata itu yang kita tidak bisa lihat. Nah, karena dikasih petunjuk akhirnya bisa melihat. Itu yang kita pegang. Terima kasih dan mohon maaf saya tadi Pak Bayu sudah mencicipi buncisnya dan memang betul manis sekali. Terus yang kedua saya tanya kacang panjangnya di mana? Di bawah Pak. Dan saya ngambil. Nah ini, saya bukti nih. Dan ini baru yang diambil, yang dua sudah saya makan. Tapi sudah dicuci, ini belum. Nah, yang mau siapa nih? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngakunya pas sudah ketahuan ini. Iya, bercanda Pak, canda. Baik teman-teman, ada lagi barangkali kalau sudah kita, mari Mas. Yuk. Oh, ayo sini. Yang muda ini, guys. Yang muda yang kaya. Yang muda yang masih kuat. Harapan kita ini Mas. Iya, masa depan. Maaf ya, misi pemimpin kita. Masa depan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya mohon izin Pak Bayu, Pak KB dan Pak Bambang, Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Saya di sini mungkin, mungkin banyak dari viewers YouTube yang nontonnya seumuran saya atau mungkin lebih muda, biar bisa lebih termotivasi juga. Atau mungkin anak-anak bapak ibu yang belum ikut pelatihan ini, kedepannya kalau ada bisa ikutan juga. Karena karena yang saya rasakan ya, walaupun perbedaan umur yang lumayan jauh dari saya dan para peserta lainnya, tapi ternyata itu tidak menghalangkan untuk menuntut ilmu di sini. Yang saya dapati ternyata malah saya bisa mengambil banyak pelajaran dari bapak-bapak, ibu-ibu semua, peserta-peserta lain yang jauh lebih berpengalaman. Apalagi saya yang emang di sini benar-benar dari nol, lulus pondok aja baru 2 bulan yang lalu, belum ada apa-apa lah, kayak masih gelas kosong gitu. Datang ke sini benar-benar lebih jelas arah ke depannya dari yang Pak Bayu sampaikan, juga Pak Bambang dan Pak KB. Tapi ada satu yang saya ingin sampaikan, itu yang paling terbekas di otak saya. Pak Bayu ulang-ulang terus bahwa pertanian dan peternakan itu bukan bisnis, tapi itu bentuk tanggung jawab kita, ya Pak. Benar ya Pak? Itu benar-benar terbekas sekali di hati dan pikiran saya. Karena itu saya pernah pelajari juga dulu di pesantren, salah satu ustadz saya pernah menyebutkan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bentuknya ma min muslimin yaghrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun fakana lahu minhu shadaqah illa kana lahu bihi shadaqah. Yang artinya tidaklah seorang mukmin itu menanam tanaman atau pohon, kemudian hasil dari tanamannya itu dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia atau hewan atau binatang yang lainnya, kecuali itu semua adalah bentuk sedekah. Nah, itu yang menjadi motivasi saya untuk datang ke sini dan menuntut ilmu. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, juga Pak Bayu, Pak Bambang dan Pak KB yang udah saya anggap seperti orang tua saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kalau gini Pak ya. Harapan kita berikutnya juga banyak nih anak-anak muda nih, terinspirasi dari Masnya. Saya sapa juga teman-teman yang ada di Zoom, mungkin belum punya kesempatan untuk bisa hadir di sini. Mungkin untuk gelombang-gelombang berikutnya bisa ikut juga. Terima kasih udah 2 hari memantengi handphonenya untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin karena masih belum beruntung punya kesempatan. Ya, insya Allah untuk
angkatan-angkatan berikutnya kita dahulukan untuk teman-teman yang sudah mengikuti Zoom kita. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak KB monggo untuk menyampaikan beberapa kata untuk teman-teman. Baik, terima kasih Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, khususnya Pak Bayu, Pak Bambang dan tim juga yang mendukung terlaksananya acara ini. Yang pertama, kami bersyukur sekali Bapak Ibu, setiap pelatihan ini kita nambah saudara, nambah persahabatan, nambah kekuatan kita untuk membangun pertanian di Indonesia ini. Yang kedua Bapak Ibu, dari hati yang paling dalam saya sendiri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan buat Bapak Ibu semua, menyinggung, terkesan menyalahkan, terkesan menyudutkan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selama mendampingi Bapak Ibu 2 hari kita belajar bersama ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, tentunya sudah banyak disampaikan oleh beliau, ada sesuatu selalu yang berbeda, selalu yang baru, menjadi motivasi buat kita semua. Hanya kami berharap dan berdoa semoga Bapak Ibu ketika kembali ke tempat masing-masing bisa menerapkan semua ilmu-ilmu yang didapat di sini, berhasil, sukses, memberkati, bisa memberkati orang banyak. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah belajar dan bersama dalam 2 hari ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah ini Pak Bayu mohon menyampaikan juga nasihat-nasihatnya yang terakhir untuk hari ini untuk teman-teman semua. Kemudian nanti setelah Pak Bayu menyampaikan nasihat-nasihatnya, kita nanti foto dulu ya, foto dulu dengan Pak Bayu, kemudian foto bersama. Untuk itu Pak Bayu monggo waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu, sesuatu yang sangat membanggakan saya adalah ketika kita bisa melihat satu kebenaran dinyatakan, ketika melihat satu janji diwujudkan, begitu. Saya punya satu prinsip, setiap orang yang berdoa, doanya didengar oleh Tuhan. Setuju atau tidak? Masalah waktu itu urusannya Gusti Allah sendiri, bukan urusan kita. Ketika saya berdoa, ketika saya punya satu visi, ketika saya punya satu mimpi untuk membangun pertanian Indonesia, memang itu adalah mimpi yang tidak wajar sebenarnya. Seorang anak SMP kelas 2 waktu itu, ketika saya mendapatkan satu visi, saya merasa aneh. Saya tidak tahu, saya sangat mencintai bangsa Indonesia. Saya sampai minta maaf, nyanyi lagu Padamu Negeri sama Indonesia Raya itu pasti menangis. Saya baru berhenti tidak menangis itu setelah tahun 2019. Setelah pekerjaan semua saya selesaikan. Dengan bangga saya tutup, saya membuat Aqua Dreamland Bali dengan satu wahana air terbesar. Tulisan kalau Bapak Ibu dari pesawat akan kelihatan besar, bayangkan luas 13 hektar waktu itu yang wahananya saja. Tulisannya adalah Indonesia. Karena saya sangat mencintai bangsa ini. Dan membangun pertanian pada waktu itu adalah tidak mungkin. Hingga pada akhirnya saya betul-betul meminta kepada Tuhan. Dan betul-betul dikirimkan dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, dari Sabang sampai Merauke. Ketika saya mendengar Bapak Ibu bernyanyi tentang Mars, aku bangga jadi petani, saya kadang-kadang tergetar gitu loh. Satu semangat yang sama, satu frekuensi yang sama yang sedang kita lakukan. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena rela hadir, rela mau belajar bersama kami, rela meluangkan waktu, meluangkan biaya, dan saya betul-betul berterima kasih. Mungkin banyak yang digerakkan, tapi tidak semua ada waktu, tidak ada kesempatan.
Bapak Ibu adalah the right man in the right place. Orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan saya betul-betul berharap satu, Bapak Ibu akan menjadi orang-orang sukses di daerahnya masing-masing. Mulai dari nol, mulai dari apa yang ada. Bapak Ibu sudah melihat saya adalah saksi. Saya adalah yang menghidupi, saya sudah berjuang, saya sudah melakukannya, dan saya sudah sampai mengerjakannya. Ketika saya sudah di atas hari ini, bukan berarti saya di atas itu menjadi pintar, tidak. Tapi saya akan menuntun Bapak Ibu untuk berjalan bersama-sama. Saya menyediakan punggung saya untuk Bapak Ibu bisa naik ke atas, untuk Bapak Ibu bisa berjuang dan mencapai keberhasilan itu. Dan saya berharap satu, ke depan, tolong berikan punggungnya Bapak Ibu untuk generasi ke depan bisa naik level ke yang berikutnya. Percayalah, puncak dari semua yang kita lakukan ketika Bapak Ibu bisa meninggalkan yang baik untuk anak cucu kita. Gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Apakah nama baik yang kita tinggalkan adalah apa yang Bapak Ibu sudah tanam dan Bapak Ibu lakukan. Semua teori-teori saya adalah teori yang biasa, tidak ada yang hebat di dalamnya. Semua adalah hal-hal yang simpel. Saya sebagai pengajar, saya minta maaf. Saya sudah berusaha sedemikian mungkin untuk menyampaikan, walaupun memang materinya terlalu banyak, saya menyampaikan split by split, tapi saya berharap splitnya itu sudah betul-betul sudah poinnya. Dan kalau Bapak Ibu masih kurang, silahkan lihat di YouTube. Karena apa? Tidak ada yang saya sembunyikan. Sebenarnya Bapak Ibu ini rugi besar datang ke sini. Sudah bayar, padahal Bapak Ibu tidur di rumah aja bisa nonton enggak acara ini? Bisa. Tapi enggak merasa rugi ya? Enggak ya? Beruntung ya. Saya minta maaf. Jadi kadang-kadang begini Bapak Ibu, kenapa kita harus tampilkan di YouTube? Karena apa Bapak Ibu? Banyak di luar sana yang tidak punya kemampuan untuk transport, untuk biaya dan sebagainya. Saya berterima kasih kalau Bapak Ibu ikhlas, ilmu ini juga diterima oleh mungkin ribuan orang di luar sana ya. Terus yang poin penting yang ketiga Bapak Ibu sadari ini, ketika nanti Bapak Ibu sedang mengalami titik lemah, sedang mengalami titik-titik jenuh, sedang titik-titik tanda kutip putus asa. Ingat baik-baik, yang Bapak Ibu kerjakan ini adalah terbesar. Di dunia ada dua jalan Bapak Ibu, yang satu lebar, yang satu sempit, setuju? Jalan yang lebar ini mudah, semua orang gampang, tapi hasilnya akan mengecewakan. Dan jalan yang sempit ini hasilnya memang luar biasa di belakang, tapi saya katakan jujur, melewati sirotol mustaqim. Tanpa dituntun, tanpa dipegang, tanpa kepasrahan mutlak, tidak mungkin. Saya ngomong di depan, saya berani katakan, saya berani tantang raksasa-raksasa dunia yang menggunakan otak, menggunakan cara, menggunakan teknologi super canggih pun. Mereka tidak akan pernah berhasil di dalam sektor pertanian dan makanan tanpa campur tangan dan kepasrahan yang ikhlas. Ada satu kata-kata yang luar biasa Bapak Ibu. Ini satu hadis ya di dalam konsep Bilhal ya. Seperti Nabi Musa bin Anas. Nabi Muhammad waktu itu bercerita ketika kedatangan seorang pengemis, betul? Kedatangan seorang pengemis, kemudian Nabi Musa berkata dia mengambil kambing di antara dua bukit dan memberikan kepada pengemis itu. Muslim pertama kali berkembang Bapak Ibu gara-gara para kumpulan pengemis ini. Dan mereka sebagai saksi, mereka berani berkata, lihatlah Nabi Muhammad, dia tidak takut menjadi miskin dan dia tidak takut menjadi habis. Percayalah saya, backingan kita kuat. Saya ulangi ya, backingan kita kuat karena dari pusat. Ingat baik-baik, jangan takut miskin, jangan takut kalah, jangan takut rugi. Saya membuktikannya, usaha saya sering kali rugi, tapi saya tidak pernah bangkrut, tapi tambah besar. Dengan konsep apa? Ingat baik-baik, apa yang Bapak Ibu sedang kerjakan akan membawa dampak yang baik ke depan. Setuju?
lihat anak-anaknya, perhatikan mereka, lihat cucu-cucunya, lihat saudara-saudaranya. Semua orang butuh hidup yang layak. Saya berharap cuma satu, lakukan dari yang paling sederhana. Tidak usah muluk-muluk, kerjakan dari yang kecil saja. Nanti Bapak Ibu tolong praktekkan. Kalau kurang apa-apa, YouTube kami masih terbuka. Grup masih terbuka. Selama 3 tahun doakan kita bisa kawal Bapak Ibu sampai menjadi orang-orang yang berhasil di tempatnya masing-masing. Tidak ada kata lain Bapak Ibu kecuali satu. Mari bangunlah mimpi Bapak Ibu. Setelah bangun mimpinya, taruh mimpinya di bawah. Jangan lihat ke atas terus. Mulai kita menunduk dan kita melangkah biar tidak kesandung. Setuju? Semua ilmu yang sudah saya bagikan ke Bapak Ibu, saya berdoa, saya berharap itu saya ijazahkan semua supaya Bapak Ibu bisa melakukannya. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih luar biasa, terima kasih atas testimoninya. Bapak Ibu menjadi penyemangat bagi saya, menjadi penghiburan bagi saya yang betul-betul mendukung, mempercayakan bahwa saya betul-betul tidak salah melangkah. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.